Welcome back to my channel Tiwa Marbun. Shalom ora semuanya. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, share, and komen di bawah ini. Dan spesial hari ini saya berada di GKJ Arcawinangun bersama dengan Bapak yang dikenal gembalanya semua jemaat dan masyarakat. Beliau ialah Bapak Pendeta Sukarmo. Selamat sore, Pak. Sore. Iya, Bapak Sukarmo ini pelayanan di GKJ Arcawinangun, pelayanan juga di kampus, bahkan juga pelayanan di rumah sakit, di BAMAK, dan berbagai banyak organisasi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sapaan dari Bapak, dan pasti kan mau tahu juga hal-hal yang belum pernah kalian ketahui tentang Pak Sukarmo. Ya, selamat sore. Iya, tadi dikatakan saya di BAMAK, tapi BAMAK sudah tidak, tapi saya masih di pelayanan di gereja, rumah sakit, dan di kampus Diakonos, dan juga di sekolah YPDKK sebagai ketua pembina. Dari BAMAK mungkin dulu, sementara sekarang sudah dengan teman-teman yang mungkin banyak waktu. Ya, kalau saya kenal sama beliau itu sudah hampir 13 tahun ya, 13 tahunan, dan banyak hal juga yang mau ditanya. Pak, hari ini saya mau Q&A, Pak. Mau Q&A. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan sama Bapak, Bapak menjawab, dan saya kasih pilihan sama Pak Karmo. Pak Karmo akan menjawab. Tapi kita nanti akan bincang-bincang lebih seru sekali tentang hal kekhawatiran dan ketakutan yang dialami orang-orang saat-saat ini. Nah, Pak Karmo, asalnya dari mana, Pak? Saya asli dari Purbalingga, Pengalusan. Pengalusan. GKJ Pengalusan. Dan di sana ada tempat juga ya Pak disediakan untuk wisata rohani. Perpus ya. Perpus juga ada untuk retreat dan sebagainya. Istri Pak dari mana? Istri dari Madiun. Ibu Santi. Santi Yani. Iya, yang mendukung Bapak pelayanan. Putranya Pak? Putranya dua, satu Destalenta, Irene Pratiwi, dan yang kedua Belinda Betsy Metanoia. Oh, yang satu anak SMA, yang satu mau masuk SMP. Dan anak-anaknya beliau itu senang pelayanan. Nah, Pak Karmo, saya sekarang tanya, Pak Karmo milih warna merah atau biru, Pak? Saya lebih milih warna biru. Biru, kenapa Pak? Saya dari dulu tidak suka warna merah. Biru itu menurut saya itu hal yang menyejukkan. Kemudian tidak teramat norak atau suka tampil. Oke, nggak suka tampil. Pak, bakso atau nasi? Saya lebih suka nasi. Karena apa, Pak? Ya, dari kecil suka nasi, ya nasi jagung lah, nasi beras gitu. Bakso mungkin bagi saya sesuatu barang langka ya. Tapi ya suka, tapi tidak sama suka. Kalau saya bisa makan bakso pasti juga nasi juga. Gitu. Gunung atau pantai? Saya lebih ke gunung. Ke gunung. Karena? Ya, saya dari kecil menikmati gunung karena saya orang gunung juga. Jadi saya lebih menikmati suasana di gunung ya. Kalau disuruh milih hari, siang atau malam, Pak? Saya lebih ya kalau mau pilih dua-duanya ya. Tapi kalau mungkin ya kan siang malam kan milik kita ya. Tapi kemudian ya kalau bisa siang hari kerja pelayanan gitu. Ya, Pak, musik atau film? Saya ke musik ya. Aku pun tidak teramat bisa musik. Pak, saya mau tanya lagi, semuanya pengen tahu juga. Kalau Pak Karmo, hal yang pernah paling seru seingat Bapak dalam hidupnya masa kecil? Paling seru masih kecil ya? Iya. Sekolah jalan kaki. Sekolah jalan kaki. Saya jalan kaki berarti setiap hari itu mungkin 8 kilo ya. 8 kilo PP jalan kaki. Aduh Pak, nggak bayangkan. Pak, masa muda hal yang gokil. Masa muda gokil itu saya mungkin di SMA ya. Di SMA. SMA itu gokil itu saya berarti seingat saya sih paling seru ya. Saya ada di ingat saya di Sukabumi. Sukabumi. Sukabumi saya
nasar ya, karena ketinggalan teman ya. Saya ketiduran di satu tempat. Waduh. Sampai sore dan saya dicari teman-teman, tapi saya masih tidur ya. Paling Karena ketiduran. Jadi nggak bisa dilupakan. Dicariin teman-teman. Pak Karmo, kita sekarang mau sambil sharing, boleh kalau sambil minum ya Pak ya. Sharing ke masa-masa COVID-19 ini kan. Kemarin saya pribadi, banyak orang dari berbagai macam latar belakang, bahkan jemaat mengalami nggak cuma takut tapi ketakutan, kekhawatiran. Gimana pandangan Bapak atau pengalamannya tentang kekhawatiran ya? Saya pikir sih semua orang sedang menghadapi ya. Jadi saya akan membagi dua dulu. Jadi khawatir sama kekhawatiran itu kan tidak bisa disatukan. Kalau khawatir sifatnya itu antisipasi ya, preventif. Kalau khawatir itu sehat ya, secara psikologi, karena orang berhikmat pasti harus punya rasa khawatir karena bisa mengantisipasi hal-hal yang membahayakan. Misalnya ada yang membahayakan ya, satu contoh orang yang katakanlah takut, dan kita harus juga mungkin menghindari atau katakanlah dalam khawatir ya, kalau mungkin nanti di jalan biasanya kalau bisa duduk di tempat saya itu, kalau mungkin di masa kecil adalah kita berhati-hati. Itu berarti waspada ya. Kalau sudah jatuh dalam kekhawatiran, itu yang mungkin sudah melampaui ya, karena khawatir itu berarti sehat secara fisik dan psikologi. Tapi kalau kekhawatiran itu akan membuat orang pasti pikiran akal sehat, bahkan sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, di masa COVID ini kita lihat memang semua orang, siapapun itu sedang berhadapan dengan kekhawatiran. Jadi khawatir ya. Dan bagaimana tidak khawatir? Selama ini kita juga sepertinya tunduk saja, cuci tangan ya, terus pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga menggunakan disinfektan di rumah kita dan sebagainya, dan bahkan ada istilah bahwa tetap di rumah saja ya. Itu menandakan bahwa semua orang juga bahkan untuk bepergian mungkin mikir-mikir gejala dan sebagainya. Itu kan satu protokol kesehatan dari pemerintah perlu kita patuhi, dan kemudian jangan sampai kita jatuh dalam kekhawatiran sehingga kita tidak berbuat sesuatu. Itu misalnya sebagai gembala atau pendeta, saya sendiri harus benar belajar bagaimana mengatasi rasa khawatir dan jangan sampai jatuh khawatir. Misalnya ya, saya khawatir berlebihan, bahkan ada undangan dari jemaat yang sedang sakit ya di rumah saya, saya tidak akan pernah menolak ya. 24 jam saya belajar, dan di situ letak saya belajar bagaimana beriman menghadapi rasa takut. Ya, satu hari di bulan sejak masa lockdown ini malah ada hal yang menarik menurut saya. Jadi ada beberapa jemaat yang tengah malam itu mengundang karena situasi sakit ya, dan membutuhkan juga pendampingan. Dan kemudian dengan izin mengatakan ya saya harus mendampingi jemaat. Dan kemudian yang berikutnya harus ke rumah sakit misalnya, saya berkata kepada petugas satpam di salah satu rumah sakit, ya mau kemana Pak? Ya saya mau mendampingi salah satu keluarga saya. Ya saya pendeta, dan itu waktu itu tengah malam. Dan waktu itu saya dibutuhkan ya. Saya cuma berjanji, saya mungkin setelah itu menyapa, setelah itu berdoa, setelah itu juga sempat ngobrol, itu selesai pamitan. Kehadiran seorang hamba Tuhan itu penting sekali di saat-saat keluarga itu membutuhkan. Artinya kita sedang di bawah situasi ketakutan, tapi jangan sampai kita tenggelam dan sampai akhirnya kita tidak mempercayai firman Allah. Misalnya di Filipi pasal 4 ya, ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mengatakan yang bagian awal ya, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi namanya khawatir tentang banyak hal sekarang ya, takut terkena virus corona ya kan, takutnya semuanya. Dan tapi saya juga ke rumah sakit di Sinar Kasih sejak lockdown ini, saya tiap hari ke rumah sakit karena ada banyak yang mendampingi.
Justru dulu waktu sebelum lockdown ini saya cuma hanya hari Selasa. Selasa dan hari Kamis. Tapi justru setelah ini ada corona, setiap hari ke rumah sakit. Karena justru ada karyawan yang didampingi, pasien yang cukup berdampingi, dan kemudian di Kasih tidak ada ODP, PDP dan juga yang positif. Jadi saya menggunakan juga APD yang digunakan, ya, masker, cuci tangan. Dan saya juga membatasi, misalnya dari dokter mengatakan nggak boleh terlalu lama, dia paling nggak 10 menit. Nah jadi itu, jadi kemudian sih kalau mengatakan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya bisa diatasi, ya, dengan cara, ya, kita orang percaya di firman Allah yang bisa membuat kita kuat, ya, yang membuat kita tuh mau melakukan segala tindakan, bahkan juga melawan, saya mengatakan begini, melawan arus, ya. Mungkin kadang-kadang ada istri mengatakan, Mas hati-hati, ya, ya saya hati-hati. Itu misalnya cuci tangan, ya, masker sekali pakai juga sudah, ya. Lalu kemudian, ya, semuanya saya begitu pulang masuk dalam tengah malam pasti saya cuci tangan. Lalu kemudian saya juga baju saya juga saya kan bahkankan. Dan cukup ribet, ya Pak. Ya. Jemaat juga tetap intens, Pak. Jemaat, ya, sesuai dengan kebutuhan saya juga berkunjung ke jemaat, dan sesuai dengan kebutuhan dan lebih yang butuh pendampingan itu perlu, ya. Dan juga untuk ronda, ya, biasa saja. Ronda, ya, dan juga di masyarakat biasa, ya. Berarti yang pada masa-masa COVID-19 itu para hamba Tuhan sudah harus buat online, tetap kunjungan ke jemaat yang sangat membutuhkan, Bapak ke rumah sakit. Hamba Tuhan juga nggak sepi dari pelayanan, ya, di masa ini, walaupun nggak seperti biasa ada PA dan sebagainya. Iya, saya membuat rapat sekolah minggu untuk persiapan itu dibuat setiap hari Jumat. Lalu kemudian rekaman itu setiap hari sekolah minggu itu dari Rabu, ya. Kemudian untuk juga persiapan untuk rekaman ibadah dewasa di Selasa, ya. Ya, Bapak punya saksian ini dalam masa-masa seperti COVID-19 ini, bagaimana hamba Tuhan tidak semua bisa seperti yang Bapak lakukan. Apa punya kesaksian harus melayani dalam masa-masa kritis gitu, Pak? Iya, satu hari saya melayani di salah satu warga, bukan warga GKJ saja, tapi warga tertentu, karena hamba Tuhannya sedang lockdown, sehingga ada seorang warga gereja lain yang minta saya. Malam itu juga saya datang karena dalam situasi mengkoma, ya, sehingga pagi saya mengatakan. Pendetanya kemana, Pak? Saya tidak tahu, tidak tahu. Jadi mungkin ada kepentingan lain yang saya tidak tahu, ya, atau mungkin sedang lockdown juga, ya, mungkin atau mungkin sedang kurang enak badan. Tapi saya mengatakan, oke, ya, saya berangkat, ya, dan saya ke lokasi itu, saya mengeluarkan, paginya meninggal. Ya, keluarga yang, dan memang saatnya seperti itu, ya. Nah ini mungkin yang seperti ini bagi saya tidak mudah. Saya pun manusia biasa, ya, tapi kemudian saya belajar bagaimana mengatasi khawatir. Jangan sampai jatuh dalam kekhawatiran. Ya, maka di Filipi pasal 4 tadi mengatakan jelas bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya mengatakan Allah ada di setiap langkah kita, ya, orang percaya. Nah, hamba Tuhan, saya cuma bayangkan kalau hamba Tuhannya jatuh dalam kekhawatiran, bagaimana jemaatnya? Waduh, ya. Itu dalam banget, Pak. Ya, kalau kita kan belajar gitu, ya. Artinya bahwa kita sering ngomong jangan khawatir, ya. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa kan pasar nos semarang Gusti Allah. Silakan ngompeni kowe, itu kan berarti saya ngomong, saya juga belajar, saya juga harus melakukan, ya. Dan itu kan sesuatu yang memang tidak boleh, tidak harus. Saya ngomong sesuatu tentang nggak boleh khawatir, ya, saya juga khawatir. Saya pengalamannya mungkin penting, ya, ketika saya di Sumatera, pelayanan di tempat-tempat di mana sangat tidak ada orang juga ditemui di jalan sampai berkilo-kilo, saya kilometer atau sampai sekian jauh, ya. Tapi saya ingat juga satu lagu dari Hitung Jemaat, Hitung Jawa, ya, itu 119, neng gunung wah neng are, di gunung dan di lembah, Tuhan adalah ada di dalam langkahnya. Jadi
Jadi lagu ini penting ya. Neng gunung wah neng arek Gusti Allah ono. Yang menjadi parangku mesti onongku. Itu artinya di gunung dan lembah itu Allah ada. Ya, bahkan Dia menyertai langkah kita dalam segala keadaan. Sehingga kalau mau belajar tentang bagaimana untuk tidak terjerembab ke dalam kekhawatiran, ingat firman Tuhan ya, bahwa Tuhan itu bermimpi menyertai kita dan bersama kita. Tapi juga harus jangan ceroboh, harus dengan hikmat Tuhan ya. Jadi kita juga tidak boleh sombong ya, bahwa kalau kita melakukannya bukan oleh karena kekuatan kita. Saya mengatakan apapun saya kerjakan bukan oleh karena kekuatan kita. Yang juga lebih menarik di lockdown ini juga ada banyak orang yang datang konseling ya ke sini. Saya kalau seorang masjid kan nggak boleh terima tamu, tapi tamu nggak dikenal gitu ya. Suatu hari waktu datang ingin berbicara bercakap ya apa saya harus menolak? Tidak, ya tidak. Ya kita terima dengan sukacita. Ternyata orang sedang butuh sekali jalan keluar. Nah mungkin datangnya tidak harus dengan kesal, tapi waktu itu saya memang betul ya dia datang kepada saya, mas saya akan bertolak. Dan waktu itu sedang senter-senternya awal April itu kan sedang tidak boleh bersalaman ya, lagi juga harus jaga jarak, sudah mulai dibentar-bentarkan. Nah itu terjadi juga, tapi kemudian saya belajar di situ bahwa mengatasi kekhawatiran ternyata atau khawatir dia kembali pada janji firman Allah yang mengatakan bahwa Allah ada setiap langkah hidup kita. Apapun yang kita lakukan, lebih-lebih dalam proses pengembalaan. Saya ingin belajar bahwa sebagai seorang gembala yang dikatakan bahwa harus menjamin ya domba-dombanya. Ya itu ya, kalau kita enggak, gembala yang baik itu apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau Yohanes pasal 10:11 ya, itu Yesus ya. Nah kita juga harusnya ya kita bukannya tapi mungkin tenaga, pikiran, kepedulian yang segera. Ya memang kalau kita harus mengorbankan semua dan kalau kita dalam pelayanan harus menghadapi persoalan entah itu mati itu kan urusan Tuhan. Itu menurut saya bahwa itu satu bentuk penyerahan harusnya tidak setengah-setengah. Luar biasa sekali Pak Pendeta Suparno. Kalau saya mengenal Pak Pendeta ini kan juga ada jam doanya bersama jemaat ya. Itu sebelum lockdown atau setelah lockdown itu komitmen setiap jam 9 Pak? Kalau yang sebenarnya kalau doa pagi sudah setiap hari Sabtu ya. Jadi kemudian waktu kita mendengar tentang bagaimana mengatasi virus corona dan lockdown ya, kita mulai ada doa itu paling jam 9:30 malam. Jadi ada pokok doa, pujian dan bahkan firman Tuhan. Nah, seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama-sama untuk kesehatan, kekuatan dan para medis. Terus kemudian karena terlalu malam sehingga sekarang berubah di jam 9. Ya, itu ada pokok doa setiap malam sampai hari ini. Jadi bagaimana peran hamba Tuhan dalam segala situasi harus siap sedia kepada domba-domba atau kepada jemaat. Tadi ada kalimat poin yang saya garis ya, yang saya tangkap tadi. Kalau hamba Tuhannya, pendetanya terlalu khawatir, gimana mengatasi jemaat yang khawatir. Dan Bapak juga saya ingat karena pernah hidup bersama di dunia pelayanan ya. Bagaimana Bapak itu juga berusaha jadi berkat di rumah. Yang saya lihat Bapak jadi terang di rumah dengan anak-anaknya, pintar masak juga Pak Sukarmo. Masakannya enak. Terus kerjasama dengan anak-anak, dengan istri, kadang nyuci, kadang kalau kita datang disambut dengan baik, dibuatin jahe atau jamu atau minum gitu. Dan saat makan bisa diskusi dengan anak-anak, dengan istri, ngobrol apa saja, bisa nyaman gitu. Penting ya Pak ya, dimulai dari rumah ya Pak. Dan Bapak tadi bilang dari diri sendiri ya. Iya, jadi dari diri sendiri. Jadi kita jangan menuntut orang lain untuk berbuat banyak pada kita, tapi tuntutlah diri sendiri untuk berbuat banyak ke orang lain. Iya. Saya kira juga jemaat mengikuti itu ya Pak, karena kan tertransfer lah. Harapan saya melihat begitu, jemaat itu juga memang melakukan apa yang dikerjakan oleh tidak sepenuhnya tentu ya oleh hamba Tuhan atau pendetanya, tapi paling tidak apa yang saya ingin, apa yang saya kerjakan itu berdampak. Dan
yang bisa, ya tidak semuanya pasti bisa melakukan apa yang saya pikirkan, saya kerjakan, tapi paling tidak ada dampak. Ya, dan itu pun oleh karena pekerjaan Roh Kudus saja yang bisa melakukannya. Ya. Saya dari beberapa jemaat itu mendengar Pak, jadi mereka sangat-sangat terkesan dengan Pak Karmo. Pak Karmo udah pelayanan di GKJ Arca berapa lama Pak? Ini masuk tahun 20 tahun. Sebelumnya sebelum di GKJ Arca itu kan saya di misi ya, 14 tahun, berarti ya sekarang sudah 14 tahun sebelumnya. Sekarang tambah hampir masuk 34 ya, hampir ya. Hampir 34 tahun. Setengah hidupnya ya Pak? Ya, setengah hidupnya benar-benar lebih malah ya untuk Tuhan melayani. Ya, di sini 20 tahun. 20 tahun. Dari ya hampir masuk tahun 20. Berarti nanti bulan Januari, Desember ya. Desember 2020 itu berarti saya 20 tahun. 20 tahun. Kalau GKJ sendiri Arca ini udah berapa tahun Pak? Ya sekarang ini masuk tahun 20. Ya. Berarti kalau GKJ-nya berdiri sampai hari ini? Oh, kalau GKJ tahun diresmikan 78. 1 Januari tahun 78. Sudah 43 sana ya. Tadi yang saya dapat info itu sebelumnya daripada jemaat-jemaat itu katanya Pak Karmo itu pendeta yang mendahului. Jemaatnya ngasih tahu Pak, itu lagi sakit di rumah sakit, Pak Karmo sampaikan, Bu, sudah kemarin saya ke sana. Ya, gitu ya. Pak, ini di rumah lagi ada pergumulan. Oh ya Bu, terima kasih. Kemarin tadi saya sudah ke sana. Jadi jemaat itu memberitahu Pak Karmo itu sudah lebih duluan. Yang saya dapat info begitu Pak. Gimana Pak caranya? Padahal lebih kenal Bapak tuh sangat-sangat super padat. Ya, jadi ada yang memang saya duluan, ada juga jemaat yang duluan juga ada. Tapi saya kalau dengan informasi jemaat sakit gitu ya, kayak kemarin sih salah satunya dengan informasi memang saya cepat ke rumah sakit. Cuman ada yang bisa ke rumah sakit, ada yang boleh tinggal masuk deh. Di sampai itu kita nggak boleh masuk, walaupun saya udah dulu di sana, karena memang ada pemeriksaan COVID ya. Tapi memang saya punya kalau mendengar jemaat bel malam ya atau pagi, saya tidak menunda hari itu juga. Saya bisa walaupun kadang-kadang saya bisa terlambat bisa 1 hari, tapi juga saya bisa saya tidak akan menunda. Kalau udah janji ya pasti akan saya genapi, walaupun mungkin terlambat 1 hari 2 hari, tapi sebisa mungkin, secepat mungkin. Kalau jemaat mobil pasti ditutup, nah, sehingga tidak akan menunda. Saya bisa tinggalkan semua kepentingan diri sampai ngupas mangga 1 hari. Saya tinggalkan dan pulang sudah selesai sama desa dan nilai, karena mangganya emang sangat lebih bijak. Ya itu karena saya lebih pilih untuk mendengar ya, lebih mendengar untuk bagaimana mendampingi semua. Itu terjadi pada tahun 2011 ya, sudah di agenda saya. Saya sangat terberkati Pak untuk kesempatan hari ini. Bagaimana tadi sharing-sharing dari awal sampai tadi dimulai dari sendiri dan pengorbanan terhadap pelayanan ternyata berbuah dan jemaat pun bertumbuh ya Pak dalam menghadapi masa-masa COVID-19 atau kekhawatiran, keputusasaan, karena setiap kita pasti menghadapi itu ya Kak ya. Ternyata peran hamba Tuhan sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan. Iya, jadi saya itu pikir hamba Tuhan semuanya pasti melakukan hal yang sama seperti saya. Ya, semua hamba Tuhan panggilan yang sama. Kemudian saya belajar bagaimana di masa COVID-19 ini memang tidak gampang untuk menerapkan tindakan kata jangan khawatir atau jangan takut gitu. Itu ternyata prakteknya nggak semudah yang kita pikirkan. Ya, dan bahkan kita berseringkali mungkin menghadapi situasi ini sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala, kita perlu menerapkan prinsip ya untuk bagaimana mengandalkan Tuhan. Ya, dan bahkan saya yakin sekali bahwa langkah-langkah untuk kita boleh melayani kita bersama Dia. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa katakanlah bahwa hidup dan mati di tangan Tuhan, ya, bahkan Paulus mengatakan dengan jelas ya bahwa kalau dia mati di mana Tuhan dan hidup untuk apa? Untuk hal-hal yang
di mana kita boleh memberi apa? Buah. Nah, maka saya mengatakan poin terakhir, saya punya satu ayat yang mungkin akan saya tutup dari 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, saya akan bacakan dua bahasa yang mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam bahasa Jawa mengatakan, pasar no sakabeng sumelahmu marang panjenengan ini, awit panjenengan kang ngopeni. Itu barang ngopeni itu memelihara. Jadi sekali lagi saya hanya punya satu prinsip bahwa hidup kita hamba Tuhan itu dipelihara, diopeni. Dan bahkan tentu saja karena itu janji Tuhan, saya akan genapi buat saya dan juga hamba Tuhan. Amin, saya juga Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Sukarmo untuk kesempatan hari ini. Sangat memberkati saya dan kita semua. Jangan khawatir dan jangan takut, karena Tuhan tadi berjanji ngopeni, bahasa Jawanya ngopeni, memelihara kita semua. Dan teman-teman, kembali lagi minta bantuannya untuk di subscribe, gratis loh, dibagikan dan juga di-sharekan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama.